Tujuan pembelajaran. Setelah menyaksikan video ini, siswa dapat 1. Mengetahui manfaat susu UHT bagi kesehatan anak. 2. Mengetahui proses pembuatan susu UHT. 3. Menyebutkan dan memahami kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Petunjuk belajar. Ada guru, orang tua, dan siswa. Petunjuk bagi guru. 1. Siapkan PC atau laptop dan proyektor untuk memutar video ini. 2. Aturlah pencahayaan ruang, volume video, dan tempat duduk siswa. 3. Dampingi siswa selama menyimak pembelajaran dalam video ini. 4. Catatlah nilai siswa. Petunjuk bagi orang tua. Siapkan kuota internet, HP, atau laptop untuk memutar video ini. Aturlah pencahayaan ruang, volume video, dan tempat duduk anak. Dampingi anak selama menyimak video ini. Kirimkan hasil dan pekerjaan anak kepada guru kelas. Petunjuk bagi siswa. Bertanyalah kepada guru, orang tuamu jika ada penjelasan yang kurang dipahami. Jangan lupa menyiapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan di video. Selamat menyaksikan tayangan ini. Tetap semangat belajar ya, sukses selalu. Teman-teman, siapa yang suka minum susu? Haha, pasti semuanya suka minum susu kan? Nah, susu yang kita minum itu termasuk susu UHT loh teman. Susu UHT atau Ultra High Temperature adalah proses pengolahan susu segar asli dengan menggunakan serangkaian teknologi canggih untuk menjaga kemurnian dan kualitas susu sapi tanpa bantuan bahan pengawet. Proses pemanasan cepat dalam produk UHT disebut dengan pasteurisasi. Susu ini banyak disukai karena menawarkan beragam rasa yang menggugah selera. Tak hanya itu, susu ini juga dinilai lebih aman karena diproses dengan teknologi tinggi. Dijamin deh, dengan meminum susu UHT secara rutin akan membuat tubuh kita kuat dan sehat teman.
Apa sih manfaat susu UHT bagi kesehatan kita? Sebagai sumber kalsium, Seperti tahu, almond, bayam, dan masih banyak lagi yang lainnya. Kalsium memiliki manfaat yang sangat penting bagi pertumbuhan tulang dan juga gigi seorang anak. Bila seorang anak kekurangan kalsium, bisa menyebabkan tulang menjadi rapuh dan pertumbuhan tidak optimal. Selanjutnya sebagai sumber protein, seperti buncis, susu kedelai, tempe, dan sebagainya. Protein disebut sebagai zat pembangun. Kekurangan protein bisa menghambat tumbuh kembang anak, bahkan bisa menyebabkan kekurangan gizi. Berikutnya, sebagai sumber lemak dan energi, seperti alpukat, dan lain sebagainya. Selain karbohidrat, anak juga memerlukan lemak sebagai sumber energi. Lemak juga diperlukan anak untuk perkembangan otaknya. Yang terakhir, kandungan mikronutrien dalam susu. Mikronutrien sangat penting untuk proses metabolisme dan kinerja enzim pada tubuh anak. Sekarang kalian sudah tahu mengenai susu UHT dan manfaatnya. Untuk menguji pemahaman kalian, silahkan jawab pertanyaan di bawah ini di buku tulismu ya. Soal: sebutkan 3 jenis makanan sumber kalsium selain susu UHT. Teman-teman, pabrik pembuatan susu UHT Ultra Jaya ini melibatkan kegiatan ekonomi loh. Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan distribusi. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan manusia untuk mengubah suatu barang menjadi barang lain. Kegiatan distribusi merupakan semua kegiatan yang ditunjukkan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen.
kegiatan konsumsi merupakan suatu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, biar nggak penasaran, Danur dan Adit akan mengajak kalian ke tempat produksi susu UHT-nya langsung nih. Let's go! Mulai dari peternakan, sapi-sapi diperah untuk diambil susunya. Kemudian, susu dibawa ke pabrik dengan menggunakan truk-truk tangki. Sebuah tangki dapat berisi 10.000 sampai 15.000 liter susu. Susu dalam tangki harus dalam keadaan dingin dengan suhu 4 derajat Celcius. Ketika sampai di pabrik, susu diperiksa. Mulai dari bau, suhu, kandungan bakteri, dan lainnya. Setelah diperiksa, susu dimasukkan ke dalam pabrik melalui pipa-pipa. Pipa-pipa itu mengalirkan susu ke tangki pencampuran. Tangkinya besar sekali loh teman-teman. Tangki ini dapat diisi sekitar 30.000 liter susu. Nah, di tangki pencampuran, bubuk coklat, gula cair, dan lainnya ditambahkan ke dalam susu. Setelah itu, susu dipindahkan ke tangki homogenisasi. Di sini, lemak susu dihaluskan. Tujuannya agar lemak lebih menyatu dengan air susunya. Tahap berikutnya, sterilisasi susu, yaitu susu dibersihkan dari bakteri. Dengan teknologi UHT, susu dipanaskan dalam suhu yang tinggi, yaitu 140 derajat Celcius dalam waktu 4 detik. Susu UHT bertahan selama sekitar 10 bulan, selama belum dibuka kemasannya. Sekarang, susu sapi dimasukkan ke dalam kotak susu. Menggunakan mesin khusus yang bekerja cepat sekali, susu dimasukkan ke dalam 24.000 kotak per jam. Susu kotak sudah jadi deh. Susu-susu kotak itu lalu berjalan berderet untuk masuk ke mesin pemasangan sedotan. Setelah itu, dikemas ke dalam kardus. Pengemasan ini juga dilakukan dengan mesin. Susu kotak yang sudah jadi ternyata masih diperiksa lagi loh. Caranya, setiap 20 menit sekali diambil 10 kotak sebagai sampel atau perwakilan. 10 kotak itu lalu disimpan selama seminggu dan diperiksa di laboratorium. Di laboratorium, susu diperiksa aroma, rasa, kepadatan, tingkat kemanisan, dan sebagainya. Wah, perjalanan susu di pabrik ternyata panjang ya. Wah, hebat benar ya teman. Lantas, mengapa ya susu UHT ini dapat bertahan lama padahal tanpa menggunakan bahan pengawet? Yuk kita cari tahu jawabannya kepada narasumber berikut ini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bisa melihat bagaimana susu Ultra ini diproduksi di PT Ultra Jaya yang menggunakan mesin-mesin canggih. Mulai dari proses pencampuran bahan baku menggunakan susu sapi segar, lalu disterilkan dengan menggunakan mesin UHT sehingga semua bakterinya mati. Karena bakterinya sudah mati, maka tidak perlu menggunakan bahan pengawet. Dan agar susu Ultra ini tetap awet, maka langsung dikemas menggunakan kemasan Tetra Pak 6 lapis. Dengan menggunakan kemasan 6 lapis ini, maka susu Ultra selama kemasannya tertutup aman dikonsumsi oleh adik-adik semuanya. Tadi kita juga bisa melihat pabriknya menggunakan mesin-mesin robot yang sangat canggih sehingga prosesnya sangat bersih dan sangat cepat sehingga adik-adik kapanpun bisa mengkonsumsi susu Ultra seperti ini. Setelah mengalami beberapa tahap pengolahan yang steril, susu melewati mesin khusus untuk dimasukkan ke dalam kotak susu. Mesin itu bekerja cepat sekali, yang dapat mengisi susu ke dalam 24.000 kotak per jam. Wah, keren banget ya!
Susu-susu dalam kotak tersebut kemudian dikemas ke dalam kardus. Pengemasan dan perjalanan kardus susu ini juga menggunakan mesin yang canggih loh. Sehingga semua bisa berjalan dengan cepat dan rapi. Setelah susu dimasukkan ke dalam kardus seperti ini, kemudian disalurkan ke toko-toko dan supermarket, teman. Dalam sebuah perekonomian, kegiatan distribusi sangat diperlukan agar tercipta kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan. Pelaku kegiatan distribusi sendiri disebut dengan distributor. Apa yang akan terjadi jika kebutuhan barang melonjak, sedangkan ketersediaan barang terbatas? Bagaimana solusi atau cara yang bisa dilakukan supaya terjadi kestabilan antara ketersediaan barang dengan kebutuhan? Kalian lagi ngapain nih? Main bola. Kakak punya sesuatu buat kalian. Tadi habis dari toko, kakak belikan ini. Yang coklat buat Adit, yang strawberry buat Danur. Kalian suka kan? Suka. Terima kasih kak. Sayang kakak. Sama-sama adik kakak. Canggih ya teman, proses pembuatan susu UHT-nya. Soal. Berikan masing-masing satu contoh dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang ada di sekitar rumah kalian. Evaluasi. 1. Makanan sumber kalsium selain susu UHT adalah yogurt, keju, bayam, alpukat, ikan salmon, sarden, biskuit. 2. Jika kebutuhan barang melonjak, sedangkan ketersediaan barang terbatas, maka akan mengakibatkan kelangkaan suatu barang, sehingga harga barang itu juga jadi semakin mahal. Cara yang bisa dilakukan supaya terjadi kestabilan antara ketersediaan barang dengan kebutuhan, yaitu dalam sebuah perekonomian harus ada kegiatan distribusi barang. Yang ketiga, A. Contoh kegiatan produksi yaitu seorang petani mengelola sawahnya untuk menghasilkan padi, singkong, dan jagung. B. Contoh kegiatan distribusi yaitu padi, singkong, dan jagung dijual ke tengkulak atau pasar. C. Contoh kegiatan konsumsi yaitu padi, singkong, dan jagung dimasak untuk dikonsumsi sehari-hari.